radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Dia dijuluki sebagai pemegang rahasia karena baginda Rasulullah SAW memberitahukan kepadanya daftar nama kaum munafik dan fitnah-fitnah yang akan terjadi. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW memberitahu Hudzaifah radhiyallahu anhu semua fitnah yang akan terjadi hingga hari kiamat secara berurutan hingga melibatkan 300 orang. Baginda Rasulullah SAW telah memberitahu perincian fitnah tersebut tanpa ada yang tertinggal, sehingga nama pembuat fitnah tersebut dan pengikutnya beserta nama ibunya, ayahnya, dan kabilahnya secara jelas. Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang biasanya bertanya kepada baginda Rasulullah SAW mengenai hal-hal yang baik, tetapi aku bertanya kepada beliau mengenai hal-hal yang buruk agar aku dapat menghindarinya. Ya Rasulullah, setelah segala kebaikan yang ada disebabkan keberkahanmu ini, apakah nanti akan terjadi keburukan? Beliau SAW menjawab, ya akan terjadi. Ya, keburukan akan datang. Aku bertanya lagi, kebaikan akan kembali lagi atau tidak setelah keburukan itu? Beliau SAW menjawab, hai Hudzaifah, bacalah kalamullah dan renungkanlah makna-maknanya dan ikutilah hukum-hukumnya karena rasa ingin tahu yang amat sangat. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah keburukan akan terjadi kebaikan lagi? Baginda Nabi SAW menjawab, ya kebaikan akan kembali lagi, tetapi hati mereka tidak seperti sebelumnya. Aku bertanya lagi, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu akan kembali buruk lagi? Baginda Nabi SAW menjawab, ya akan datang orang-orang yang menyesatkan manusia dan menarik mereka ke neraka jahanam. Aku bertanya, seandainya diriku berada pada zaman itu, apa yang harus aku lakukan? Beliau SAW bersabda, jika engkau berada pada zaman itu, kalau engkau jumpai umat Islam bersatu di bawah seorang pemimpin, sertailah mereka. Jika tidak, maka tinggalkanlah kelompok-kelompok itu dan berdiamlah di sudut-sudut sunyi atau di bawah pohon. Tinggallah di sana hingga engkau mati. Karena baginda Rasulullah SAW telah memberitahu nama orang-orang munafik kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, maka Umar radhiyallahu anhu selalu bertanya kepadanya, adakah di antara gubernurku yang munafik? Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, ya ada satu orang, namun aku tidak menyebutkan namanya. Umar radhiyallahu anhu lantas memecatnya. Kemungkinan besar beliau mengenalinya dari firasatnya sendiri. Jika ada orang yang meninggal dunia, Umar radhiyallahu anhu akan bertanya, Hudzaifah ikut mensolatkan jenazahnya atau tidak? Jika Hudzaifah radhiyallahu anhu ikut, maka Umar radhiyallahu anhu pun ikut mensolatkannya. Jika tidak, Umar radhiyallahu anhu enggan mensolatkannya. Ketika Hudzaifah radhiyallahu anhu hampir wafat, dia begitu risau dan sering menangis. Orang-orang di sekitarnya bertanya, mengapa engkau menangis? Hudzaifah radhiyallahu anhu menjawab, aku menangis bukan karena takut meninggalkan dunia ini, bahkan aku mencintai kematian. Yang aku tangisi adalah aku tidak mengetahui apakah aku pergi dengan murka Allah atau dengan ridhonya. Lalu ia berkata, inilah detik-detik terakhir kehidupanku. Ya Allah, engkau tahu bahwa aku mencintaimu. Untuk itu berilah keberkahan dalam pertemuan denganmu ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah yang bisa diambil dari kisah Hudzaifah ini? Apa judulnya tadi? Dengar nggak? Apa judulnya? Perhatian Hudzaifah terhadap fitnah. Perhatikan baik-baik nih. Ini penting nih. Karena kita di akhir zaman.
Ini zaman Rasulullah tapi sudah membahas tentang akhir zaman. Akhir zaman itu kapan ya? Saat ini. Ya, karena Rasulullah itu dibuka tabirnya oleh Allah bisa melihat masa lalu dan masa depan. Tapi Rasulullah tidak serta-merta bisa seenaknya, enggak. Tanpa seizin Allah itu dibukakan tabir hijab pembatasnya. Ya, maka Rasulullah hanya memberi saran ataupun bisa cara menghadapinya. Maka tadi pertanyaan Huzaifah bagaimana umat itu. Jadi pertanyaan bagaimana akhir zaman itu. Akhir zaman itu akan ada yang namanya fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Salah satunya yang dibahas dalam kisah tadi adalah munafikan, kemunafikan. Kemunafikan dari siapa? Dari pimpinan, ya. Jadi ketika tadi dibahas di akhir zaman akan datang, di akhir zaman itu akan ada yang namanya kemunafikan secara terang-terangan. Ketika kamu melihat itu maka kamu bersembunyi atau melawannya, ya. Jadi ketika kalian tahu bahwasanya itu adalah kemunafikan, kalian bisa nggak sanggup tidak melawan itu? Kalau tidak sanggup maka bersembunyilah hingga kau mati. Diam di bawah pohon, di tempat yang sunyi, ya. Meja. Di tempat yang sunyi, ya, di bawah pohon. Kalau tadi dikasih di bawah pohon hingga engkau meninggal. Hingga engkau meninggal, kenapa? Karena tidak sanggup melawan kemunafikan di akhir zaman. Itu Huzaifah bertanya, bagaimana aku menghadapinya? Itu tadi, bersembunyi. Ketika kau bisa melawan kemunafikan itu, maka lawanlah. Ya. Nah, itu. Lalu akhir kisah Huzaifah ini menangis. Menangisnya kenapa? Bukan karena akhir zaman, bukan karena kematian, bukan, tapi karena dia Huzaifah ini belum tahu dia akan mati dalam keridhoannya Allah atau dalam kemurkaan Allah. Dia menangis itu karena dia cinta dengan kematian, dia siap dengan kematian. Cinta, tandanya cinta itu dia tidak pernah takut dengan kematian. Yang dia takutkan adalah dia khawatir mati dalam keadaan murkanya Allah. Ya. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita mengalami kematian dalam keadaan murkanya Allah, ya. Lalu bagaimana kita sebagai generasi muda saat akhir zaman ini? Bekali diri kita dengan kebaikan, ya. Kebiasaan-kebiasaan baik itu akan berimbas baik kepada diri kita, ya. Semua perkataan baik, pendengaran yang baik, penglihatan yang baik itu akan menjadi bekal hijab untuk kita, ditutup dari hal-hal yang negatif, ditutup dari hal-hal yang jelek. Ya, kalau sudah terlatih itu, sudah terbiasa dengan hal-hal positif, ketika melihat yang negatif langsung ditutup oleh Allah. Dengan cara gimana? Wallahu a'lam, Allah yang Maha tahu. Salah satunya simpel. Ketika ada sesuatu yang bukan haknya untuk kita pandang, ya. Tiba-tiba nih di HP gitu ya, di TikTok muncul hal-hal yang bukan hak kita untuk dipandang. Tiba-tiba HP-nya mati. Siapa yang ngasih hijab? Allah yang memberikan penutup. Jangan dikasih. HP-nya mati tiba-tiba dan gak bisa nyala lagi. Ya, itu tandanya apa? Itu pertanda bahwasanya Allah mau menjaga pandangan kita. Maka bersyukur. Aduh, HP-nya mati, bukan malah ngeluh ataupun bahasanya ngadu dengan keluhan yang tidak baik, ya. Paham ya? Jadi itu hikmah daripada kisah sahabat Huzaifah radhiyallahu an, ya. Jadi yang dikhawatirkan adalah khawatir mati dalam kemurkaan Allah. Alhamdulillah, jangan sampai kita mengalami itu, ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu